Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam video saya yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai kejadian proses spiritual yang ada di Nusantara, hingga adanya beberapa mantra ataupun metode spiritual yang dipergunakan di Nusantara dengan tujuan mendatangkan sosok spiritual. Pada waktu dahulu masih dikenal dengan nama Parewangan. Parewangan inilah yang diyakini membantu secara spiritual untuk mewujudkan beberapa keinginan dari pelaku tirakatan. Pada perkembangan selanjutnya, di era-era Poro Wali Songo ada di Nusantara, kita kan mengetahui ada beberapa mantra sebutannya pada waktu itu sudah digubah dengan beberapa metode tauhid. Contoh, ketika ada mantra pamungkas, yang mana mantra ini memiliki kekuatan energi spiritual yang maha dahsyat, hingga orang yang dituju itu tidak sadar, maka di generasi era Mataraman menganggap hal ini merupakan hal yang tidak cocok, hal yang membahayakan. Diubahlah beberapa tata cara menggunakan metode tauhid. Contoh, ada doa tertentu, di bagian atasnya ini dikasih Bismillahirrohmanirrohim, kemudian nanti di bagian akhir ditutup dengan kata La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ataupun ada beberapa mantra yang sekarang ini digubah, yang sebelumnya meminta bantuan dari parewangan berbentuk siluman ataupun penunggu yang ada di tempat tersebut, itu diarahkan menjadi metode tawasulan. Contoh, ada doa Ajiku si jaran goyang, cementiku sodo lanang, tak sabetake sagro asa, tak sabetake gunung cukruk, tak sabetake atine si jabang bayi, mati tan urip yen ora ingsun kang karyo jambi. Mantra-mantra semacam ini diyakini ada beberapa keadaan yang menjadikan si pengguna dari mantra tersebut ataupun target yang terkena mantra ini ada beberapa efek yang kurang baik. Maka diubahlah menjadi Allahumma surataha, cahayaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Dawud, banyu mili podo meneng, manuk mabur podo mandek, gede cilik, lanang wadon, Islam kafir, podo welas asih marang aku. Namun ada beberapa kebudayaan yang ada di masa lampau tetap dilanjutkan. Salah satunya berkenaan dengan pusaka Semar. Semar sendiri ada beberapa macam versi. Yang saya tahu, penjelasan dari guru-guru saya, Semar ini penggalan dari kata fasamir bito'ah. Kemudian ada beberapa kondisi lainnya, bahwasanya Semar ini diyakini merupakan perlambang dari guru sejati. Namun saya agak lupa guru sejatinya ini yang dimaksudkan Syekh Maulana Maghribi yang pertama atau siapa, saya agak lupa. Kemudian, apakah dengan menggunakan metode Semar ini yang didatangkan masih dari segi parewangan? Ada beberapa banyak versi yang membahas akan hal ini, namun versi yang saya ketahui dan versi yang saya pelajari yaitu dengan mendatangkan ruhaniyah dari Syekh Maulana Maghribi, namun tidak menghilangkan kondisi spiritual yang ada di dalamnya. Pusaka Semar ini masih diyakini sebagai wasilah, sarana spiritual yang dipergunakan untuk menundukkan hati dari pasangannya. Yang menjadi pertanyaan untuk beberapa saudaraku saat ini,
Ketika menggunakan Semar ini bingung, apakah pusaka Semar yang saya miliki ini merupakan pusaka asli atau tidak, Kang? Untuk mengetahui asli ataupun tidaknya, itu memang tidak bisa dilihat secara fisik. Harus melakukan beberapa tahapan spiritual. Bagi mereka yang dalam hal ini menggunakan metode spiritual dengan membaca sholawat sirul ghuyub, biasanya tahapan yang dilakukan yaitu dengan menghadoroi ruhaniyah yang ada di dalam pusaka Semar ini, kemudian setelah itu dibacakan ya khobir guna meminta petunjuk, baru ditutup dengan sholawat sirul ghuyub. Banyak keyakinan ketika menjalankan metode spiritual ini nantinya ruhaniyah dari pusaka Semar ini bisa hadir. Hadirnya ini bagi orang-orang tertentu diyakini bisa secara langsung. Namun ada murid yang menjalankan langkah ini tidak ditemui secara langsung. Metode yang didapatkan yaitu mendapatkan petunjuk spiritual melalui alam mimpi. Maka tahapan spiritual yang bisa dilakukan saat ini bagaimana? Orang-orang tua kita zaman dahulu, pusaka Semar ini ditaruh di bawah bantal sambil menjawab ruhaniyah dari pusakanya. Nantinya akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Petunjuk inilah yang nantinya ditakwilkan sebagai petunjuk bahwasanya pusaka Semar ini masih memiliki energi spiritual atau tidaknya. Jadi untuk beberapa saudaraku mungkin ada yang bertanya bagaimana tata cara membangkitkannya, doa untuk membangkitkannya. Poinnya bukan masalah di doanya. Pusaka ini masih ada roh spiritualnya atau tidak. Karena pusaka ini kembali lagi sebagai perlambang doa, sebagai perlambang harapan. Karena pusaka ini diyakini sebagai manifestasi energi spiritual asmoro. Pola untuk menyatukan ruhaniyah dengan pusaka Semar ini banyak sekali. Yang pertama, ada yang menggunakan minyak mistik Za'faron Raja Khodam dengan dioleskan di bagian pusakanya. Kemudian setelah itu ada beberapa doa khusus yang dibaca. Nantinya akan ketahuan apakah pusaka ini bekerja secara maksimal atau tidaknya. Memang ada beberapa tahapan latihan yang dilakukan, mulai dari tahapan penyatuan ruhaniyah, kemudian tahapan ngecakno ilmu, dan juga diimbangi dengan tahapan usaha lahiriah. Bagi beberapa saudaraku yang mungkin memiliki pusaka semacam ini, tahapan yang dilakukan sudah saya jelaskan. Dan jika masih ada beberapa pertanyaan mengenai pusaka ini, saya persilakan bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya, insya Allah akan saya sediakan di bagian link deskripsi. Kemudian selain itu, jika saudaraku ingin mempelajari beberapa keilmuan spiritual, saya persilakan bisa kunjungi link resmi saya, kisahperangalam.com, mistikjawa.com, mustikaalam.com. Semoga informasi ini tetap bermanfaat, dan agar channel ini tetap bisa bermanfaat memberikan informasi-informasi lainnya, saya persilahkan ada baiknya saudaraku bisa subscribe channel ini dan bagikan ke saudara-saudara lainnya. Nanti kita akan belajar spiritual lebih mendalam mengenai keilmuan-keilmuan asmara yang ada di Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.